ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman semua dalam bimbingan pertemuan kita pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Di sini pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pertemuan tentang bimbingan kelompok ya, yang dimana kita akan membahas suatu masalah dan masalah yang mungkin kita bahas pada hari ini, yaitu tentang ketidaknyamanan korban pasca bencana di tenda. Menurut teman-teman nih, mengapa sih topik ini penting kita bahas? Kak Gladys, silakan. Menurut saya mengapa penting topik ini dibahas, supaya kita dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang kena bencana serta mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Benar ya Kak. Dan kakak-kakak sekalian ada lagi? Kurang lebih sama seperti Kak Gladys, Kak. Oke, kita lanjut ya. Menurut teman-teman sekalian, kira-kira faktor penyebab mereka tidak nyaman di tenda itu apa sih? Saya Kak. Kak Yova. Jadi menurut saya nih kan Kak, faktor penyebab dari tidak nyamannya di tenda itu yang pertama itu yang menurut saya itu kurangnya menyesuaikan diri dengan tempat tinggal, karena sebelumnya tinggal di rumah yang luas, kini tinggal di tempat tenda pengungsian yang sempit dan dingin Kak. Dari Kak Alan. Mungkin juga faktor penyebabnya itu karena kurangnya akses makanan dan minuman yang membuat mereka itu selalu kurang akan makanan dan minuman yang disediakan, sehingga mereka kurang nyaman gitu tinggal. Dari Kak Gladys mungkin ada? Kalau menurut saya faktor penyebabnya itu karena di tenda pengungsiannya itu kan padat dan rapat, sama kita juga gabung sama keluarga-keluarga lain, jadi kurang ada privasi. Baik, terima kasih ya. Di balik faktor pasti kan ada akibatnya atau dampaknya. Nah, menurut kakak-kakak apa nih dampak dari hal tersebut? Dari Kak Amel? Ya, mungkin korbannya itu mungkin bisa kehilangan harapan dan motivasi untuk memulihkan diri dan kehidupan mereka. Dari Kak Yova. Jadi menurut saya itu kondisi tempat pengungsian itu kan tidak nyaman. Jadi itu memperlambat proses pemulihan pasca bencana baik secara fisik ataupun psikologis mereka. Baik ya. Dari Kak Gladys ada? Kurang lebih seperti Oke, baik ya. Setelah kita mengetahui nih apa faktor dan apa akibatnya, kita juga bisa memberikan solusi. Menurut kakak-kakak nih, menurut pendapat sendiri, apa sih solusi yang mungkin dapat kita berikan pada korban yang tidak nyaman di tenda tersebut? Kak Amel? Ya, mungkin kita bisa menyediakan dukungan psikologis dan konseling untuk mengatasi stres dan trauma korban bencana. Dari Kak Yova? Ada Kak. Menurut saya itu kita itu bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu korban, seperti menyediakan bantuan sukarela ataupun donasi ataupun datangnya relawan-relawan supaya membantu mereka itu lebih semangat dan memberikan motivasi. Kayak memberikan bantuan gitu ya Kak? Gitu Kak. Dan Kak Gladys ada? Selesai sudah pembahasan kita tentang masalah ini, kira-kira kesan apa nih yang dapat teman-teman berikan? Ya, Kak. Ternyata dari bimbingan kelompok kita ini saya merasa terkesan karena ternyata tidak nyaman di tenda itu mungkin salah satu permasalahan dalam pasca bencana ya Kak. Gara-gara mungkin ya saya jadi tahu nih rupanya faktornya itu ya gara-gara mungkin karena adanya kurangnya privasi ataupun karena jadi makanan yang pas-pasan, terus tempatnya yang memang agak sempit dan dingin. Sebelumnya mungkin berbeda dengan kondisinya sekarang. Jadi itu merasa saya lebih tahu lagi, lebih dalam lagi. Ternyata begitu ya faktornya, dan juga saya mengetahui solusi-solusi dari kasus permasalahan ini, yaitu adalah tidak nyamannya
berada di tenda. Baik, dari kakak-kakak sekalian apa ada lagi? Mungkin dari Kak Amel? Cukup. Dari Kak Gladys? Nah, setelah kita membahas kesan, kira-kira pesan apa yang dapat kakak-kakak sampaikan nih? Mungkin dari Kak Gladys ada? Ya, Kak. Dari Kak Kimba? Jadi menurut saya pesannya itu ya pesannya ini mungkin kalau kita sebagai calon relawan kita bisa mengetahui ternyata tenda ini berpengaruh juga terhadap kondisi dari individu korban korban bencana. Terus jika sebagai korban kita bisa lebih mencari bantuan, tidak hanya mengandalkan diri sendiri kita. Itu menurut saya. Mungkin dari kakak-kakak ada lagi? Dari Kak Gladys? Cukup. Dari Kak Amel? Tak terasa pertemuan kita ini sudah berada di penghujung. Di awal kita sudah awali dengan doa, dan di akhir ada baiknya kita akhiri dengan doa juga. Dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin memimpin doa? Kak Gladys lah. Sebelum berakhir kegiatan ini, mari kita bersama dalam doa menurut agama gereja kita masing-masing. Doakan. Amin. Doa selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.